Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Selamat siang, Ibu dokter. Alfian gimana? siang, Dokter Ira. Selamat siang juga. Ya, ini adalah mahasiswa semester 3 yang nanti akan mendengarkan ulasan dari Dokter Ira mengenai grooming sebagai sarana menjaga kesehatan hewan kesayangan ya. Jadi mahasiswa semester 3 ini kemarin sudah melakukan pemeriksaan fisik hewan sebagai topik dari praktikum yang sebagai superficial aja ya. Jadi semester 3 ini tentang pemeriksaan fisik hewan. Kita lihat normal-normalnya dulu. Nanti di semester 5 akan dibahas lagi lebih lanjut di mata kuliah diagnosa klinik veteriner gitu. Dan mahasiswa-mahasiswa semester 3 ini juga beberapa ada yang mengambil kelompok minat profesi veteriner tentang pet and wild ya. Jadi mereka eh, belajar juga di situ mengenai hewan kesayangan dan hewan eksotik ya, satwa liar juga gitu. Jadi ini untuk menambah wawasan mahasiswa semester 3 untuk lebih mendalami mengenai pemeriksaan fisik hewan dan tentang grooming gitu ya. Ya, eh, sebelum acara, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne Erlangga. Eh, eh, anjir. What the fuck? Iya, kita ulangi lagi, jadi tidak terdengar suaranya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi penuh hidupku.
Ya, baik. Waktu kami persilakan kepada moderator untuk memimpin acara. Pada Pak Pugu, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Ratna. Selamat siang, Dr. Ira. Yang kenal. Saya Kuncoro. Dr. Ira ini adalah angkatan 1985 dari FKH. Kemudian salah satu dokter yang menurut saya sejak kuliah itu sudah mencanangkan diri kalau lulus itu beliau akan praktek gitu ya. Terbukti dari ketika beliau lulus itu langsung mengambil kursus di Amerika. Saya bacakan CV-nya, nama Dr. Ira Rahma Perdana, dokter hewan dari pendidikan lulus dokter hewan tahun 1991, kemudian beliau pada 1992 kursus pet grooming pada salon di pet grooming salon di Seattle, Amerika Serikat. Dan hari ini beliau adalah owner dari Tommy Pet Shop dan Grooming Salon. Jadi praktek mulai jadi 92 sampai sekarang. Tempatnya yang pertama ada di Margorejo Indah 115 nomor 1, Ruko Margo Raya Surabaya. Yang cabang kedua di Jalan Jawa 2, Kafe 30, Gubeng, Surabaya. Hari ini beliau sebagai penggiat lingkungan pada Eco Enzyme Nusantara. Selanjutnya saya persilakan Dr. Ira untuk mempresentasikan, memberikan pengalaman bagi adik-adik bahwa sebenarnya profesi dokter hewan itu meskipun mandiri itu cukup untuk perjalanan hidup. Terima kasih, Dr. Ira. Saya persilakan untuk. Oke, yang semua adik-adik, ya, yang seperti diperkenalkan sama Dr. Yanti dan Dr. Recording in Pugu. progress. Saya ini kan sebetulnya masuk kedokteran hewan, Unair itu kan tidak sengaja, karena pada waktu lulus SMA bisa diterima lewat jalur PMDK. Tapi memang itu dari kecil di keluarga suka hewan piaraan ya, piara anjing gitu. Jadi ya, dan kemudian waktu kuliah tentunya kan adik-adik juga mengetahui kan kuliahnya itu kan juga belajar gak gampang juga. Jadi saya itu bertekad Recording harus stopped. kerja Recording in di progress. bidang yang waktu kuliah harus di bidang yang sama gitu kan. Sayang kalau nggak dipakai ilmunya yang didapat di kuliah gitu. Jadi begitu lulus dari kedokteran hewan, ya ini adalah kesempatan ya kalau bisa dapat kursus grooming salon. Pada waktu itu di Surabaya tahun 92 belum ada ya grooming salon, kalau sekarang sudah banyak. Jadi banyak juga hal-hal baru yang saya pelajari pada waktu itu dan sekaligus bekerja tekun untuk bisa mengerti kondisi di lapangan seperti apa gitu ya. Waktu kuliah kan kita mendapatkannya tuh ilmu itu kan apa yang diajarkan, apa yang kita dapat itu kan harus juga bisa menerapkan. Adik-adik semua juga sekarang kalau masih di semester 3 terus buka wawasan, buka ilmunya itu digali terus untuk bisa mendapatkan banyak hal-hal yang baik ya. Ilmu-ilmu itu kan luar biasa ya, apalagi dari
para dosennya juga yang sudah mumpuni, ya saya bersyukur bisa di Unair ya kuliahnya pada waktu itu, yang saya anggap juga sangat-sangat mendukung, sangat-sangat banyak yang saya bisa dapat pada waktu kuliah. Dan sampai hari ini kan juga Unair termasuk yang universitas yang terbaik ya di Indonesia juga ya. Selamat ya untuk Dokter Yanti, Dokter Pugu yang di Fakultas Kedokteran Hewan Unair yang terus bisa sumbangsih untuk Fakultas Kedokteran Hewan Unair. Dan pastinya kalau di lapangan pekerjaannya itu sangat banyak adik-adik. Jadi adik-adik semua harus antusias, harus semangat. Bagaimana kita punya pikiran itu positif dan bisa banyak belajar ya pada waktu masa kuliah ini, benar-benar dimanfaatkan untuk buka wawasan, untuk mengenal oh bidang ini yang misalnya diterapkan untuk misalnya adik-adik ada yang dari daerah asal di luar pulau atau di daerah yang masih di pelosok gitu kan banyak sekali yang bisa digali kan kalau misalnya kembali ke daerah asalnya. Jadi kita pun juga betul-betul dapetin ilmunya itu sambil dipelajari, harus rajin belajar ya untuk mengerti dari hewan besar, hewan kecil, hewan ternak, hewan kesayangan, hewan eksotik itu rajin aja dicatat, dibaca ulang untuk menambah ilmu pengetahuan kita kan juga bisa lewat banyak cara ya. Sekarang belajar lewat YouTube atau dari macam-macam lah bisa kita lihat ya di Instagram itu juga saya suka lihat. Waduh, ternyata macam-macam ya, udah berkembang sekali. Jadi kalau untuk grooming salon itu kan perawatan untuk kebersihan hewan peliharaan kita ya. Begitu juga untuk hewan lain ya, hewan ternak misalnya, itu pun juga sebetulnya penerapan grooming itu juga penting. Karena apa? Karena kan itu supaya wujudnya dia, kulitnya, badannya juga bersih, sehat, itu kan juga membuat hewannya itu juga jadi bisa kondisinya tuh prima ya. Dan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Kalau untuk yang umum yang dilakukan seperti di rumah sehari-hari begitu, itu kita bisa lakukan sebagai dokter hewan kan juga kalau misalnya menghadapi pasien ditanyain gitu kan kita juga harus bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan di rumah ya. Tentunya beda dengan kalau yang di grooming salon gitu kan. Jadi peralatannya pun juga saya selalu sediakan. Kalau misalnya ada yang baru beli hewan kesayangan, misal seringnya sih kucing, anjing ya, kalau di tempat saya ini, itu saya selalu sampaikan ke owner, ini pemeliharaan hewan kesayangan untuk seumur hidupnya hewan kesayangan kita harus tanggung jawab. Jadi mereka membutuhkan mulai pakai, mulai untuk pemeliharaan atau untuk psikologisnya mereka juga pemeliharaan sehari-hari itu owner yang harus lakukan. Tepak kotak misalnya itu sedia taruhin apa kebutuhannya hewan piaraan itu dari mulai sisir ataupun juga untuk membersihkan setiap hari ya di bawah matanya, kemudian telinga, cotton bud, baby oil, kemudian juga yang pernik-pernik lainnya ya seperti shampoo atau obat tetes mata atau yang untuk pengobatan lainnya juga itu tisu atau lap kanibus seperti itu ya. Juga semuanya itu kan harus disampaikan. Kopi kok transkrip by AI.
adik-adik juga mungkin ada banyak ya yang piara hewan peliharaan di rumah ya, tentunya udah mengerti juga ya. Semuanya itu untuk kepentingan hewan kesayangan kita. Mereka jadi sehat, otomatis juga kita sebagai owner pun juga happy kan, nggak ada hadapi masalah dengan piaraannya. Karena kalau begitu ada masalah, misalnya kena jamur, wah bahaya kalau nggak sampai ketahuan kan bisa ngerembet meluas cepat gitu. Apalagi kalau suhu udara Surabaya yang lembab, panas seperti ini kan jamur gampang tumbuh subur ya. Kalau udah ketumbuhan jamur, investasi jamur, itu udah nanti ngerembet ke parasit lain, parasit kulit, demodex, para bakteri, karena dia mungkin garuk-garuk, gatel, jadi bakteri nempel, jadi bernanah. Itu biasanya seperti itu. Jadi kepada pemilik pun juga selalu saya menyarankan untuk mereka mau rajin ngeramut hewan piaraannya ya. Waktu sehari-hari kan hewannya nggak dibiarkan di ruangan tersendiri kan, nggak, kan ada interaksi. Nah waktu interaksi dengan owner itu kita sambil raba kulitnya dia, mulai dari kepala, kaki, telinga, bagian-bagian yang bisa diraba itu apakah ada yang gerenjel. Kalau misalnya ada yang misalnya mencurigakan, kita lihat, oh ada luka, oh koreng, eksim, atau ada kutu. Nah, jadi sebelum kutunya itu berkembang biak, kita bisa cepat tangani gitu kan. Mungkin ketempelan, karena kutu itu kan cepat jalannya ya, mungkin ketempelan waktu kita bertamu ke rumah orang yang rumahnya anjingnya kutun, atau lagi diajak jalan-jalan di jalanan, terus ada anjing lain yang kutunya nempel ke anjing kita, itu rajin harus dipelihara, dirawat. Jadi penting untuk kita mengedukasi ke customer, ke owner, jadi mereka pun happy, dan itu pun juga membangun kepercayaan antara owner kepada kita. Karena kita ini kan namanya dokter hewan, sekarang kan adik-adik juga udah ngerti ya bagaimana personal branding, bagaimana adik-adik bisa punya sikap untuk sebagai dokter hewan profesional, untuk bisa bicara itu latih aja, berlatih untuk kita bisa percaya diri, bisa menguasai materi, kayak gitu-gitu. Kalau saya sih soalnya masuk ke grooming salon ini karena saya tuh sukanya yang simple. Jadi sampai hari ini saya memang khusus menangani untuk hewan piaraan itu bukan yang rumit ya adik-adik. Saya tuh nangani itu yang ya penyakit biasa umum gitu, bukan yang sampai kanker atau operasi apa gitu, tidak. Dan memang ya karena tangan cuma dua, terus juga banyak urusan lain, jadi ya jadi bisnis owner akhirnya gitu. Dan untuk slide-nya mungkin ya dokter ini. Nah, jadi kelebihannya kita sebagai dokter hewan untuk merawat hewan kesayangan di grooming salon, itu pertama kan pasti customer atau pemilik hewan piaraan kan pasti, oh pemiliknya grooming salon ini dokter hewan gitu kan. Terus dia bisa lebih naik kan tingkat kepercayaannya kan. Dan tentunya juga apa yang mereka tanyakan, kita juga harus bisa menjawab dengan sampai mereka puas gitu kan. Jadi banyak kelebihannya untuk kita bisa membuat grooming salon kita itu bisa jadi dipercaya gitu kan. Apalagi kalau terus sudah melihat hasilnya juga baik, nggak sembarangan gitu ngerjakannya kan. Jadi pasti di grooming salon saya juga ada SOP-nya untuk tahapan-tahapannya untuk penanganan
pasien yang dibawa ke tempat kita. Karena yang dibawa ke grooming salon pasti kan anjing atau kucing tuh yang disayang sama pemilik kan, sampai mereka belani bawa ke grooming, mau keluar uang untuk bayar gitu kan. Terus kita pun juga harus bisa edukasi, kita harus jelaskan untuk bawa hewan itu 2 minggu sekali atau minimal 1 bulan sekali begitu ya. Karena pertama ya karena Surabaya ini tempatnya kita ini panas, terus lingkungan rumah mungkin banyak kotor, debu, juga hewannya juga suka kumpul main dengan hewan lain kayak gitu kan. Jadi redirect, kita menggiring customer untuk mereka tuh ngerti bahwa oh iya grooming itu penting, bahwa kita ini bisa percayakan ke tempatnya grooming salon ini untuk pemeliharaan. Jadi banyak sekali yang nyoba grooming ke tempat lain gitu kan. Ternyata mereka kurang cocok, datang kembali grooming di tempat kami begitu. Dan untuk kelebihan yang lain ya pasti karena saya sudah punya SOP, jadi pegawai-pegawai yang di grooming salon juga mereka udah ngerti, oh menghadapi customer baru itu seperti apa, pendekatannya seperti apa, menjelaskannya seperti apa. Terus untuk customer yang sudah rutin itu kita pun juga ada data untuk penanganannya. Oh sama ya Bu, seperti yang sebelumnya penanganannya begitu kan, supaya nggak ada miskomunikasi kan. Dan saya selalu tekankan ke anak buah saya kalau misalnya baru datang itu harus selalu diperiksa kondisi kulitnya. Karena apa? Karena kalau misalnya ketemu ada kutu atau ketemu ada luka, itu kan kita harus langsung sampaikan ke customer. Itu penting supaya nggak kita yang dituduh membawa kutu dari salon atau jadi luka setelah dari grooming salon kayak gitu kan. Kan jadi niatnya kita tuh tulus untuk membuat hewannya cantik, bersih. Kok malah kita dituduh, kan kita nggak kepingin seperti itu adik-adik. Jadi itu komunikasi itu selalu kita harus bangun, itu penting ya. Dan kemudian bagaimana sih caranya kita menghandling hewan pasien yang datang ke tempat kita, gitu kan? Ada yang datang sudah berkali-kali, misalnya. Ini ada videonya ya, mungkin mau dilihat dulu ya. Saya stop share dulu ya, Bu Ira, Dokter Ira. Videonya dari Dokter Ira. Oh, itu anu ya. Kalau nggak salah videonya bisa langsung ditampilin gitu. Oh, di Bisa PPT ini juga ya? Sebenarnya. Iya, betul. Sebentar. Iya, Oh, ini itu pengalaman kemarin. Yang boxer. Ya boleh ini deh, ini juga. Boleh. Kalau sekarang ini saya sedang ada di Temi Pet Shop dan Grooming Salon di Jalan Margorejo Indah. Ini pet shop yang Temi saya dirikan ini dari tahun 1992. Jadi dan puji Tuhan sekarang berarti sudah hampir 32 tahun lebih ya berdiri. Sejak dari awal memang sudah ada grooming salonnya, dan bisa dilihat ini pasien kami jenis Pomeranian, dan ini kan jenis anjing hias ya, anjing kecil ya. Dia rutin tiap bulan datang ke Temi Grooming Salon untuk perawatan grooming lengkap. Dan tentu saja untuk anjing hias berbulu
memang betul-betul penanganannya harus baik karena tipe anjing hias seperti Pomeranian, Shih Tzu, Poodle maupun Maltese dan Bichon atau lainnya ya seperti Yorkshire Terrier itu karena anjing hias berarti kan juga mereka itu termasuk hewan yang daya tahannya juga kokoh ya, nggak seperti anjing kampung tentu saja. Jadi setiap kali akan ke salon kami selalu tanya kondisi sehat. Kalau kondisi lagi kurang sehat, tidak mau makan atau lagi diare atau lagi pilek, kami sarankan nggak ke grooming salon, pasti bisa ditunda atau di rumah dibersihkan sendiri dengan waslap. Ada cara-caranya lah untuk grooming, mandi kering itu ya. Jadi untuk adik-adik mungkin yang masih semester 3 di FKH UNER tentunya pasti harus mulai belajar ya jenis-jenis anjing atau jenis-jenis kucing, kan banyak sekali memang saat ini dan bisa ada kelebihan masing-masing, spesifiknya masing-masing ya. Kalau anjing Pomeran ini kan berbulu, jadi kita juga harus waspada. Kalau ada kutu harus diperiksai. Kutu tuh caplak ya, itu kadang kan bahayanya dia nempelnya di bagian lipetan mulut, di dalam telinga atau di kaki, di ketiak juga. Kita komunikasi ke customer, klien bahwa sebagai owner, klien juga harus bertanggung jawab karena apa? Memiliki piaraan hewan anjing atau hewan hidup itu kan tanggung jawab seumur hidup. Usia anjing kalau normal itu kan bisa sampai 15 sampai 18 tahun ya. Otomatis anjing kecil usianya bisa life expand usia lebih panjang daripada jenis tipe anjing terah besar. Terus jadi kalau dari mulai bayi dipelihara itu pasti kan harus diperhatikan dari awal juga pemeliharaan. Duh, kok hilang? Sebentar. Hilang. Selamat siang adik-adik. Kalau sekarang ini saya sedang ada di TEMI. Tadi segini ya. Nah, maaf ya, kepecet. Waduh, kok punya. Tunggu. Masih loading. Nggak apa-apa saya teruskan. Ye. Itu yang menjelaskan bahwa kalau untuk hewan kucing, anjing itu Saya matikan sebentar ya. Itu kita untuk pemeriksaan awal fisiknya luar itu pada waktu datang grooming, ya pasti untuk semua hewan yang datang ke kita ya, itu kalau misalnya ada hewan ayam atau hewan yang lain juga ya, kita kan juga pasti sebagai dokter hewan tuh harus teliti ya. Selain anamnesa tanya ke owner, kita juga harus tahu, oh sudah di pikiran kita gambaran apa yang kita harus cek gitu kan ya dok ya. Jadi kita sudah betul siap tempur gitulah di lapangan itu. Jadi kita harus perlu periksa bener lah pokoknya itu yang namanya kondisi umum. Kemudian juga penanganannya kalau untuk gunting kuku dilakukan itu kita lakukannya sebelum mandi, karena kalau gunting kuku itu kan kalau iya kukunya warnanya putih ya, itu bisa kelihatan kan pembuluh darah di dalam kukunya hewannya itu kan. Kalau misalnya
tipe anjingnya warna gelap, kukunya kan juga gelap hitam. Itu kan nggak kelihatan pembuluh darahnya. Jadi kalau kita gunting kukunya kebanyakan kan terus berdarah. Nah, itu jangan dilakukan gunting kukunya setelah mandi, nanti jadi repot kita mesti bersihin lagi. Jadi sebelum mandi, pekerjaan yang kotor-kotor itu gunting kuku, bersih telinga, atau mau bersihin gigi, itu kita lakukan sebelum mandi. Dan kalau gunting kuku kan kalau putih kelihatan, tapi kalau hitam ya kita lakukan sedikit demi sedikit. Gunting kukunya kan ada khusus ya. Jadi yang seperti ini kan. Kemudian juga kita harus sedia ininya apa namanya? Bubuk bubuk untuk koagulan, bubuk untuk menghentikan perdarahan. Kemudian jadi langsung begitu bablas mungkin ke gunting ya pembuluh darah itu kan cuma kapiler darah. Jadi kalau berdarah pun juga sebentar kita tekan dengan obat koagulan itu bisa di ini kan bisa Berhenti. langsung Nah, sedangkan untuk telinga, kalau untuk telinga biasanya itu ada yang produksi kotoran telinganya itu banyak. Jadi kita harus info ke customer bahwa itu harus di rumah pun juga harus dibersihkan karena nggak ngatasi kalau cuma sebulan sekali ke grooming salon minta kita harus lakukan itu kita lakukan tapi udah parah kan, udah kotor sekali. Kalau sudah kotor itu dikhawatirkan kan ada parasit telinga yang bahaya, yang gatel kan, bikin anjing atau kucing tersiksa itu bisa berkembang biak. Terus juga mengobatinya kan juga jauh lebih mahal ya, biaya obat-obatan sekarang tuh ya enggak murah gitu kan. Jadi kita harus ramah jelaskan. Terus kalau untuk tipe yang hewan anjing yang berbulu pudel, Shih Tzu, Maltese itu di dalam telinganya tuh juga penuh bulu. Nah, kalau ke grooming salon tuh kita harus bersihkan sekaligus kita cabut bulu telinganya itu dicabut karena apalagi kalau kayak pudel Shih Tzu kan telinganya turun ke bawah ya. Kalau turun itu kan otomatis lembab. Lembab jadi gampang kena penyakit tungau telinga atau parasit yang lain atau jamur begitu. Nah, ini saya sih cocok pakai ini untuk cabutin telinga, bulu telinga, melunakkan akar rambut di dalam telinga tuh. Jadi kita sebelum cabut pakai tangan aja, makanya saya nggak piara kuku, nggak piara kuku panjang-panjang. Atau bisa juga pakai ini cabut bulu telinga mana ini klem untuk cabut bulu telinga. Tapi sebelumnya dilunakkan dulu dengan bedak untuk pelunak bulu di dalam telinga itu. Terus kemudian juga dimandikan tuh shampoo-nya harus khusus ya adik-adik karena kulitnya hewan anjing kucing itu pH-nya derajat keasamannya tuh beda dengan manusia. Mereka lebih basah. Kalau manusia kan asam ya. Karena kita berkeringat. Kalau hewan anjing kucing kan nggak keringetan gitu. Itu mereka lebih basah, khusus sampunya. Terus juga kalau sampunya yang kondisi umum ya kita pakai yang biasa. Tapi kalau lagi ada masalah atau memang kulitnya tuh tipe alergi ya, biasanya yang berbulu putih, kucing maupun anjing itu lebih gopok, lebih gampang masalah kulit. Itu kita pakai samponya juga boleh khusus gitu. Nah, pada waktu dimandikan itu kita sambil bersihkan kelenjar anal yang di bawah ekor itu, kita buang isi kelenjar analnya itu buat supaya dia lebih awet, nggak gampang baunya anjing atau kucing itu muncul kembali gitu kan. Itu sangat membantu selain nanti setelah grooming di parfum. Seperti itu. Nah, kemudian yang sangat penting kan supaya kita nggak kecolongan kalau si ownernya tuh bawa ke tempat kita pengen di grooming padahal
ternyata sebetulnya nggak layak grooming karena hewannya lagi demam atau lagi muntah atau diare gitu karena kotor mungkin jembret kepingin dia bersihkan dia bawa padahal belum sembuh itu fungsi kita dokter hewan juga harus menjelaskan oh jangan mendingan diwaslapi aja dulu di rumah kan bisa pakai teknik yang khusus untuk waslapnya supaya nggak terlalu kotor juga. Tapi kita pun di grooming salon juga menawarin untuk mandi kering. Mandi kering itu jadi nggak dibasahin, nggak di-shampoo, tapi kita cuma di waslap aja. Itu sudah banyak menolong sih. Dan sekalian kita bisa resepin kan kalau misalnya ada masalah sakit diare atau apalah gitu ya. Seperti itu. Jadi mereka pastikan berterima kasih kalau kita bisa memberikan input yang jujur, nggak ngawur seperti itu, supaya selanjutnya juga datang lagi kembali ke kita. Kalau udah sehat kan grooming mereka datangnya ke kita lagi atau kita update kita tawarin begitu adik-adik. Jadi sukacita penuh warna lah untuk ngadepi owner itu. Saya sih menemui banyak kecocokan. Kalau ownernya itu nggak rewel, ownernya itu juga nurut, juga nggak macam-macam minta ini minta itu. Biasanya hewan piaraannya itu juga baik, juga nurut. Tapi kalau yang ownernya tuh gak percayaan, terus macem-macem minta ini minta itu, lah kok anjingnya tuh juga ya ampun, aduh troublesome gitu. Ya itu di situ kita diuji kesabaran ya, tenang wis. Kalau misalnya kita lagi judek, kasihkan ke teman rekan yang mungkin dia bisa lebih profesional, lebih uni menghandle gitu. Seperti apa namanya? Seperti anu kan semua lumrah kan ada mood gitu. Kita juga pasti dokter hewan juga kadang moodnya lagi bagus, kadang moodnya kurang bagus gitu ya. Terus juga itu diharapkan juga di tempat grooming itu kan juga harus dilakukan dengan air panas, hangat ya. Air hangat itu karena sangat membantu karena kan kita nggak tahu juga kalau misalnya hewannya lagi kurang sehat kan bisa jadi kurang baik juga kalau mandinya kedinginan gitu. Jadi kita pun penanganannya harus cepat dan langsung satu ekor itu sampai kering di hair dryer. Hair dryernya khusus ya, yang kencang itu suaranya itu. Jadi ini pasien-pasien yang dibawa ke grooming salon kan seperti kucing kan. Kucing itu kan juga macam-macam ya. Yang di Indonesia ini kan sudah ada yang Persian, yang bulunya super tebal, terus Angora, kemudian ini British short hair, kemudian ada yang kucing lokal, dan harus diedukasi ke customer, ke owner. Jangan main mandikan di rumah tanpa disisiri dulu. Dan sisirnya itu ada macam ini ya adik-adik ya. Ini sisir, ini dari besi, dan memang ini diperuntukkan untuk hewan kesayangan. Untuk sampai bisa jangkau ke lipetan di belakang telinga, atau yang bagian yang tebal, di badan, di leher, kaki. Itu nggak sakit, karena ini ujungnya kan bulat toh. Ujungnya bulat. Tapi kalau misalnya begitu kusutnya itu kan ada grade-nya. Ada yang kusutnya itu aman, masih bisa pelan-pelan dibuka, begitu ya. Juga bisa dengan sisir ini kombinasi dengan sisir yang slicker brush seperti ini. Kombinasi juga dengan gunting. Guntingnya yang khusus untuk buka kusut. Jadi kalau misalnya ini kulitnya hewan piaraan, kita guntingnya harus tegak lurus gini kan.
tegak lurus gini supaya nggak kegunting ke kulitnya gitu kan. Jadi kita harus buka kusutnya itu caranya gini ya. Nah, harus telaten karena itu ongkos untuk grooming anjing atau kucing yang kusut berbeda dengan yang terawat. Kalau misalnya dia rajin datang ke grooming seminggu sekali atau 2 minggu sekali kan nggak sampai parah kusutnya. Kalau dia di rumah penanganannya salah, begitu dimandikan langsung tanpa disisir sebadan, itu bulunya dia makin kusutnya ceket, gumpalnya tuh makin jadi dan wis nggak bisa diselamatkan, akhirnya harus digundul, dicukur habis supaya tumbuhnya lagi, bulunya bisa sehat dan si hewan juga nggak tersiksa karena kalau kusutnya udah ceket kita bukain terus kita sisir kita otomatis kan kejambak ya dan hasilnya pun juga kan jadi menipis bulunya tuh kan banyak yang rusak udah mati terus juga dia ketarik kan sakitan dan prosesnya lama jadi ya itu pentingnya mengedukasi supaya mereka jadwal datang ke salon atau dia punya anak buah di rumah yang sudah diajari untuk menyisir rutin setiap hari. Bersihkan mata juga tiap hari. Telinga bisa tiap hari juga. Begitu. Jadi otomatis untuk binatang hewan lain ya seperti ayam ataupun seperti di kambing atau sapi, kuda itu semua juga perlu saya rasa ya grooming salon ya Pak Pugu ya. Jadi semua itu hampir sama penanganannya. Kita dokter hewan ya harus buka wawasan, harus mengetahui cara-caranya. Kalau di tempat saya soalnya jarang ya yang bawa binatang ayam atau di luar anjing kucing itu. Jadi kelinci pernah kita tangani, sugar glider pernah juga kita tangani. Kalau reptil rasanya ownernya bisa itu ngerjakan sendiri rasanya. Terus apalagi ya supaya adik-adik juga termotivasi. Saya juga memberikan adik-adik ini gambaran bahwa dokter hewan kalau untuk terjun ke wirausaha tentu sangat memungkinkan gitu loh. Jadi mulai dengan hal yang simpel aja, apalagi sekarang kan pasti adik-adik udah sangat pakar ya untuk sosial media, untuk bisa mempromosi itu lewat apa saja bisa kan. Jadi itu yang penting sudah tahu basicnya seperti apa yang kita harus terapkan dan membangun kepercayaan. Selanjutnya juga pasti kita juga upgrade ilmu kita terus itu untuk implementasinya semuanya kembali ke adik-adik sekalian. Nah, kalau pada saya terus terang aja dokter hewan ini ilmunya itu kepakai terus. Jadi adik-adik betul-betul harus buka mata menyerap ilmu yang diajarkan para dosen baik di penyakit atau farmasinya atau gejala-gejalanya itu sangat kepake dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya di keluarga pun saya kan anak 2 ya, itu ya saya bisa bangga sendiri, saya nggak terlalu panik kalau anak saya mau demam atau diare, seperti itu. Saya udah tahu, oh di rumah memang sedia kan obat diare, kan kita waktu kuliah diajari farmakologi. Dan obatnya kan yang dipakai di hewan kan ya sama dengan di manusia. Jadi ya begitulah. Saya udah tahu, oh kalau diarenya macam ini, obatnya ini. Oh kalau ada masuk angin, demam atau ada muntah juga ada diare itu saya nggak khawatir lah, nggak panik gitu loh.
Jadi kepake adik-adik yang perempuan nanti kalau jadi ibu rumah tangga, punya keluarga, punya anak-anak. Lah itu, wah oke, saya mampu. Saya juga seorang dokter, pasti saya bisa. Itu saya juga sampaikan ke owner ya. Di rumah tuh kan selalu ya Bu, selalu sedia obat diare ya, kayak norit atau diabetes atau obat demam. Iya sama kok obatnya dengan yang dipakai untuk hewan gitu. Juga obat tetes mata gitu kan. Ya seperti itulah, sederhana saja penanganannya, nggak yang mudah dibikin lebih simpel, yang sulit dipermudah gitu kan. Jadi kepake lah penerapannya ilmu dokter hewan itu di segala bidang kepake. Terus ditambah lagi, ini saya kan juga penggiat di Ekoenzim Nusantara. Nah, ekoenzim adik-adik mungkin belum pernah dengar ya, atau sudah ada yang melakukan, sudah mengerjakan. Adakah? Mungkin bisa angkat tangan. Jadi menarik ekoenzimnya ini karena apa? Sangat-sangat membantu. Bisa dipelajari dimanapun juga dan menggunakan bahan-bahan yang amat mudah. Kalau misalnya kita di rumah makan buah, kan kulitnya kebuang ya, kulit pisang, kulit mangga, kulit apel, kulit jeruk, dan sayur mungkin pinggirnya, ujungnya sayur sawi atau ujungnya seledri atau daun apapun gitu ya yang bermanfaat itu dikumpulkan, terus kita buat ekoenzim. Dan itu penemunya seorang dokter dari Thailand. Dia memang spesial tidak mepatenkan supaya banyak orang yang bisa dapat ilmu cara membuat dan manfaatnya itu, supaya bisa berguna di kehidupan kita, bisa lebih sejahtera. Kan terbukti kemarin saya tahun 2020 bulan Maret baru kenal ekoenzim ya adik-adik. Kemudian kan pandemi. Nah, pada waktu pandemi itu saya nggak heboh, saya nggak beli yang namanya desinfektan atau yang namanya apa-apa itu. Jadi saya ya cukup semprot-semprot udara di rumah atau di toko saya dengan ekoenzim. Ekoenzim itu sifatnya sangat agresif. Dia mengeluarkan ion negatif untuk membunuh radikal bebas atau racun atau virus, jamur, bakteri di udara. Jadi aman juga untuk bau badan hewan piaraan, itu juga bisa diserap, bisa dinetralkan dan tidak berbahaya, tidak bersifat keras ya. Jadi kan unsurnya itu sangat aman begitu. Itu bisa nanti dipelajari kalau mau buka di YouTube-nya Ekoenzim Nusantara. Jadi pasien-pasien yang datang di grooming salon saya juga saya terapkan selalu ekoenzim. Jadi pasiennya puas, anjing kucingnya tuh kok beda ya, dibawa ke grooming lain sama ke Temi pet grooming kok beda ya, gitu. Karena saya selalu tambahkan di shampoo saya, baik itu ada masalah atau enggak ke hewannya gitu. Kalau yang eksim atau masalah kulit juga pasti bisa sembuh. Karena dia sinergis, bekerja sama. Dia membuat masa kulit yang misalnya tertutup ketombe atau tertutup koreng itu, dia bisa melunakkan dan membuat obat salep atau obat semprot yang kita pakai itu menjadi lebih meresap, bisa bekerja lebih bagus. Yang kemarin ada penyakit mulut dan kuku ya di hewan sapi, juga kambing, itu amat bantu. Itu ada fotonya kan, saya ikut menyumbang di peternak di Pujon, Batu, kemudian di Malang Selatan juga. Jadi dimuat di mobilnya itu. Jadi kayak
mau darurat saat itu datang itu kita sedia 1 ton kalau nggak salah kita kirim. Karena apa? Karena waktu itu keadaan sangat-sangat genting ya. Saya sampai kudu nangis kalau bayangno Pak, para petani itu mereka sudah piara ternaknya terus mereka nggak bisa berbuat apa-apa untuk menolong ya. Karena waktu itu kan belum ada vaksin penyakit mulut dan kuku itu ya. Dan ekoenzimnya itu ampasnya pun bisa diberikan untuk diberi ke hewan ternak itu dicampur makanannya. Itu membangkitkan daya tahan tubuh. Jadi sifatnya itu seperti probiotik. Karena kan penting ya untuk manusia aja probiotik penting ya. Untuk hewan juga sangat penting. Produk fermentasi kan itu bagus untuk kesehatan, apalagi kalau kita yang udah separuh bayang ini penting lah menyaring makanan yang masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Nah, kalau ada yang tertarik kepingin belajar juga bisa, atau mau coba testernya saya ada juga, misalnya hubungi minta tester sama saya bisa, karena itu diharapkan dari adik-adik semua ini nanti yang menjadi motor penggerak untuk kesejahteraan dan masyarakat di sekitar adik-adik bisa mendapat keuntungan hasil yang positif gitu dengan cara yang gampang, mudah dilakukan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Dokter Yanti atau Dokter Pugu, atau ada pertanyaan? Silakan kalau adik-adik mau bertanya atau ingin yang diketahui, apa yang diketahui lebih lanjut, karena Dokter Ira ini adalah pengalaman sekali dalam praktek dokter hewan itu sekitar 32 tahun. Iya Dok. 8 tahun sama 24 ya, 32 tahun. Jadi banyak sekali. Silakan adik-adik kalau mau ingin bertanya. Permisi, dokter. Silakan Saya Dek, langsung izin. saja. Oke. Perkenalkan, saya Alea dari kelas A, izin bertanya ke Dokter Ira. Menurut dokter, ketika grooming itu lebih baik menggunakan air hangat atau air biasa ya dokter? Karena kebetulan saya lihat beberapa grooming tuh kayak beda-beda gitu air yang dipakai. Sama satu lagi dokter, kebetulan kucing saya itu sensitif sama parfum. Iya, tentunya kalau untuk air hangat lebih bagus ya, pasti ya. Apalagi kalau hewannya mungkin Nah itu baru nggak tahu melahirkan. kenapa. Nah itu apakah emang ada kandungan dari itu aja dokter? Terima kasih. Tadi kepotong loh yang terakhir ini. Oh. Yang parfum itu gimana tadi pertanyaannya? Oh, yang parfum itu. Jadi kucing saya sensitif dokter sama parfum. Dan itu kan biasanya kalau di grooming tuh ada parfumnya ya. Nah itu apakah memang ada kandungan parfum yang kurang baik ya dokter untuk beberapa kucing? Terima kasih. Iya, kucing kan termasuk hewan yang sensitif. Pada dasarnya sebetulnya dia kuat karena dia itu kan hewan yang bebas ya. Kalau kucing domestik kuat lah. Kalau kucing yang ras mungkin lebih gopok ya. Itu pemakaian parfumnya itu nggak banyak sih ya. Kita semprot ke tangan aja, ke telapak tangan dulu, terus kita rub gini supaya kadar alkohol tidak terlalu banyak, baru kita pupuk di bulunya. Tapi kalau tipenya memang sensitif, saran saya ya nggak usah pakai parfum. Minta aja ke grooming salonnya nggak usah parfum gitu. Terus untuk air hangat pasti lebih bagus untuk hewan grooming, waktu di grooming ya, karena kan kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Kemudian juga kita harus rajin menjelaskan bahwa obat cacing juga penting ya diberikan ya, minimal tiap 5 bulan. Kalau dia sering keluar-keluar ya 3 bulan. Atau dia suka dikasih daging
mentah begitu ya. Karena kan daging mentah itu kan bagus ya, kandungan asam amino esensialnya lengkap. Nah, itu tiap bulan kita harus sarankan kasih obat cacing khusus untuk hewan ya, ada untuk kucing sendiri, untuk anjing sendiri gitu. Itu penting supaya nggak kebobolan nanti kalau sampai di dalam perutnya dia ngeramut cacing lah, kasihan ya, saat makanannya dicuri sama cacing-cacing itu. Jadi banyak sih yang kita bisa terapkan untuk kalau misalnya kita sebagai dokter hewan, banyak keuntungan yang kita bisa dapat dengan belajar dokter hewan ini. Ada lagi kan? Terima kasih, dokter. Ada Sama. lagi? Permisi dokter, saya Prayudo dari kelas A izin bertanya. Untuk pemanfaatan ekoenzim yang digunakan untuk grooming yang disemprotkan di tubuh hewan itu, apakah sama yang digunakan untuk yang di lingkungan, serta itu apakah pembedanya itu komposisi tambahan untuk pembuatan sisa-sisa dari kulit buah ataupun sayuran itu, apakah ada komposisi lainnya begitu yang digunakan di lingkungan sama yang digunakan untuk grooming? Terima kasih dokter. Oh ya, sudah pernah tahu ya untuk pembuatannya ekoenzim adiknya. Sebelumnya belum tahu dokter. Nah, jadi gini, kalau saya untuk mulai untuk membuat ekoenzim tuh saya selalu sedia perlengkapannya dulu ya, lengkap gitu kan. Jadi bisa pakai toples yang tutupnya bisa dirapetin atau kita seal diisolasi gitu. Harus tutupnya atas yang lebar, nggak boleh tutup kecil. Kalau tutup kecil seperti botol aqua atau galon aqua itu bahaya, nanti meledak karena dia selama 3 bulan pembuatan ekoenzim itu dia banyak mengeluarkan gas kan, berproses itu bisa meletus sampai seluruh ruangan. Jadi kita sedia toples, mungkin ada yang toples keropok itu yang 5 kilo gitu ya. Nah itu pakai air biasa, air keran atau air AC gitu kan, itu 60%. Recording stopped. Recording Jadi in progress. air 60% dari wujudnya itu, kemudian kita catat, kita punya bahan untuk itunya, organiknya itu apa aja. Misalnya saya sih nggak catat sampai beratnya ya, saya misalnya udah punya kulit apel atau ada di kebun saya itu daun jeruk atau ada serai gitu ya, itu kita catat apa aja isinya. Karena yang saya tahu kalau kayak kulit nanas itu terlalu keras. Karena nanas itu kan kesannya itu kan yaitu gatel gitu ya. Jadi itu kurang baik untuk dipakai untuk ke penerapan di kulit. Itu lebih cocok diterapkan untuk obat pel atau untuk cuci baju. Itu saya cuci baju di mesin cuci saya campurin sama ekoenzim juga. Jadi waktu udah terisi air saya matikan, saya campuri ekoenzim, dan itu luar biasanya dia, kalaupun saya nggak langsung jemur itu tetap di dalam mesin cuci nggak sampai bau, nggak jadi rusak gitu loh. Kan biasanya kan terlambat sedikit terus jadi apa gitu kan. Ini enggak seperti itu dan bisa menghemat, mengurangi sabunnya atau obat pel saya udah nggak beli lagi sekarang. Seperti itu. Jadi nanti bisa dipelajari di YouTube-nya Ekoenzim Nusantara itu bahan-bahan apa aja yang dipakai. Tentunya kalau untuk diterapkan ke pasien saya itu ekoenzim yang saya pakai itu lebih banyak dan organiknya, variasinya itu lebih bagus. Jadi yang diwajibkan kan minimal 6. 6 itu kan misalnya kulit pisang, kulit jeruk, kulit apel, kulit mangga, kulit buah ini apalagi naga, ada 6 misalnya. Kulit buah satu lagi apa? Markisa misalnya atau sirsat gitu, itu udah 6, itu sudah mencukupi. Dia kandungan enzimnya di kulit buah itu sudah lengkap. Tapi kalau misalnya kita mau efeknya lebih wow, lebih manjur, kita catat saya bisa masukin sampai 20
bahan organik. Jadi daun serai, daun sirih, daun jeruk, daun salam, daun bayam waktu habis masak, apa sawi atau ya seperti itu. Jadi pasti efeknya lebih poten. Kita bayangin aja ya, karunia dari Tuhan itu buah yang kita nikmati dagingnya, itu dia di pohon, bergelantungan di pohon itu bisa 2 bulan, 3 bulan, dari mulai kuncup tunas menjadi matang, bisa dipetik, dipanen, itu pasti kulitnya yang melindungi dia selama dia berproses jadi buah matang, itu kan kulitnya itu sangat poten, sangat bagus khasiatnya. Kenapa kok kita buang gitu kan? Dan kalau kita buang pun juga jadi sampahnya kita jadi lebih banyak numpuk, jadi gas metan yang itu bikin TPA terbakar gara-gara numpuk barang-barang kayak gitu itu loh. Jadi itu makanya kita gencar untuk menyarankan membuat ekoenzim, dan terbukti kan bisa menghemat, juga menolong untuk ternak ayam misalnya ya. Ternak ayam tuh rajin aja disemprot di dalam ruangan tuh, perbandingannya ekoenzim 1:1000. Jadi 1 cc ekoenzim dengan 1000 liter air, 1 cc ekoenzim dengan 1 liter air ya, 1:1000, itu udah bisa membuat bau di kandang ayam itu jadi hilang. Nah, kemudian pakannya pun juga bisa dicampurin juga dengan ekoenzim sedikit untuk buat supaya lebih sehat kan, ada enzim, kemudian probiotik. Dan tentunya ekoenzim yang kita buat itu tidak akan pernah terbuang, karena makin usia, makin tua ekoenzim yang kita buat, itu dia ukuran sel ekoenzim itu nano, makin kecil. Jadi makin mirip dengan sel tubuh kita. Jadi lebih gampang lebih khasiatnya lebih bagus gitu. Mungkin adik-adik bisa belajari, bisa buat kelompok untuk mencoba membuat ekoenzim, bisa hubungin saya kalau untuk tanya. Di Surabaya juga ada rumah ekoenzim, nanti bisa saya kasih tahu tempatnya. Itu juga penggiat ekoenzim juga, bisa belajar. Jadi di situ juga bisa mengerti, ada foto-foto, ada petunjuk-petunjuknya juga. Pokoknya itu sangat membantu sekali untuk kita sebagai dokter hewan. Nggak usah lah beli yang mahal-mahal. Aduh, pasien saya tuh ada yang beliin untuk perawatan bulu anjingnya itu apa itu magic, apa itu namanya itu, aduh, 1 botol tuh 750.000 untuk semprot untuk badannya tuh, katanya bisa mencegah nggak gampang sakit jamur apa kayak gitu. Aduh, mahal sekali. Buat orangnya aja deh beli skincare. Itu ya adik-adik, apalagi saya pun semprot wajah saya dengan rutin dengan ekoenzim. Saya nggak pakai mahal-mahal produk moisturizer atau perawatan, bersihkan, angkat make up juga bisa pakai ekoenzim. Wah, perlu belajar nih semua nih cewek-cewek yang di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Apakah masih ada? Kalau tidak ada, terima kasih Dokter Ira atas masukannya yang begitu banyak, begitu bermanfaat bagi adik-adik. Jadi adik-adik bisa lihat kalau dokter hewan itu bisa bertumbuh. Jadi kalau ilmunya diterapkan terus-menerus itu bisa bertumbuh ya, tidak hanya praktek saja. Jadi ilmu-ilmu yang lain bergabung gitu dan semakin bertumbuh. Itu Dokter Ira ini contohnya dari 32 tahun. Terima kasih Dokter Ira atas
pengetahuan yang diberikan kepada adik-adik. Semoga ini memberikan wawasan, memberikan tambahan semangat bagi adik-adik bahwa profesi kita dokter hewan itu sebenarnya tidak hanya melulu satu profesi, jadi bisa beraneka warna gitu. Terima kasih atas masukannya, Dokter Ira. Aplaus untuk Dokter Ira atas paparan hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, sertifikat ini ke Dokter Ira, jadi sebagai rasa terima kasih kita dari Fakultas Kedokteran Hewan dan dari Bu Dekan atas paparan Dokter Ira, kami berikan sertifikat. Jadi kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dari segenap pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan dan kami sebagai staf dosen bahwa sumbangsih alumni sangat kita perlukan untuk memberi semangat pada adik-adik. Terima kasih atas paparannya. Saya kembalikan ke MC Dr. Ratna Damayanti. Silakan monggo Dr. Ratna Damayanti. Ya, terima kasih Dokter Pugu. Terima kasih Dokter Ira, paparannya sangat menarik. Ini untuk menumbuhkan minat pada adik-adik ya. Nanti peluang untuk bekerja banyak sekali ya, mau mandiri atau mau ikut instansi dan lain-lain ya, banyak sekali. Apalagi kalau sayang pada hewan seperti Dokter Ira ya. Nah, ini bekerja seperti hobi aja ya, nggak beban gitu ya kalau hobi. Baik, mungkin bisa kita tutup acara hari ini. Terima kasih banyak, Dokter Ira. Semoga tidak bosan. Kapan-kapan Terima akan kasih, kami Dokter. undang lagi untuk memberi kuliah tamu pada adik-adik ini. Ya. Oke, ya. Selamat sore. Mahasiswa, jadi tadi Anda sudah mendengarkan paparan dari Dokter Ira. Kami ingin Anda benar-benar mengerti ya apa yang tadi yang disampaikan, sehingga tugas membuat resume dari kuliah tamu hari ini nanti boleh di-upload di Hebat. Sudah saya beri tempatnya ya. Waktu nanti dilihat di Hebat, saya lupa. Mungkin seminggu ya waktunya untuk mengerjakan tugas ini. Ya. Baik, Dokter Ira dan mahasiswa semester 3, kami akhiri pertemuan hari ini dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Dokter Ira, masukannya. Sampai ketemu lagi. Ya, boleh. Nah.